Ya Badinggo ini pelama sekali. Ada. Oh ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Abah. alhamdulillah aku dapat ganti Ustadz saya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Ustadz saya ini kebetulan kan saya mau suka. Saya ini ada rencana mau walaupun tanggul ini simpan doi ini, apa dulu? Batabung, investasi. Invest itu Ustadz, saya cari-cari DP, walaupun aplikasi-aplikasi itu. Ah, Ini yang sekarang macam orang-orang jaga ikut akang betie. iya, iya, iya. Nah, apa dulu? Saya suka mau ikut itu, tapi kan Ustaz bilang mau kayak poli Ustadz uti, bagaimana DP? Iya. Dia lalu Ustadz. Yang forex ini mungkin. Iya, yang begitu itu, Forex. yang Ya, forex itu. forex. Ya, ya, ya. Nah, kira-kira Ustadz Apa yang tolong- bikin bingung sama Abah tentang forex itu? saya ini begini kan dungi mati teman-teman nanti kan ada polo mau tip doi begini baru mau dapat bagian tiap bulan. Nah, saya tertarik di situ Ustadz. Baru kan dapatnya kamar ti Ustadz. Pilih mana mau dunggal dari Ustadz dulu, mau tanya dulu DP ini kan. Iya, DP iya. penjelasan bagaimana. Jangan sampai saya malah masuk tempat apa dunggal Ustadz. Tidak boleh. Kan mesti jelas dulu Ustadz. Iya, iya. Supaya cepat kaya begitu. Iya, iya. Kalau pertanyaan Li Abah seputar forex, saya mau jelaskan dulu apa itu forex. Forex itu singkatan dari foreign exchange. Foreign exchange. Foreign exchange. Foreign exchange artinya foreign itu asing. Exchange pertukaran. Yang dimaksud dengan pertukaran asing di sini adalah pertukaran nilai mata uang asing. Dalam bahasa lain, pertukaran nilai falas, valuta asing. Forex itu pertukaran. Forex itu singkatan dari foreign exchange. Foreign ini apa nanti? Foreign exchange. Foreign exchange. Foreign itu asing. Exchange pertukaran. Pertukaran. Ya. Pertukaran asing atau pertukaran nilai mata uang asing antara satu nilai mata uang negara tertentu dengan nilai mata uang asing negara lain, begitu. Seperti dolar terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah terhadap dolar. Itu yang dimaksud dengan forex, foreign exchange. Nah, akhir-akhir ini kita mengenal istilah forex itu disanding dengan kata trading. Trading. Ini lagi lain. Trading olah Ustaz. Trading itu artinya dagang. Dia tepat tadi buat tipe. Nah, itu kalau yang di pasar itu pedagang, trader. Trader. Trader itu pedagang. Jadi trading forex atau forex trading artinya perdagangan nilai mata uang asing. Perdagangan falas. Trading foreign exchange. Ya. Sebetulnya sesuatu yang sifatnya sangat prinsip dalam perspektif agama Islam bahwa uang itu dipandang bukan sebagai barang. Tapi kan uang barang juga Ustaz. Ini prinsip dasar ya. Uang itu adalah alat bayar. Iya. Uang adalah alat bayar, bukan komoditas, bukan barang. Yang karenanya tidak diperdagangkan. Sebab posisi uang dalam hal ini adalah sebagai alat bayar. Saya kasih contoh, Abah kalau beli mobil, mobil itulah barang. Iya. Adapun uang untuk menjadikan mobil itu milik Abah membawa sejumlah uang sebagai alat bayar kepada pemilik mobil biar mobilnya jadi milik Abah. Jadi dalam hal ini uang adalah alat bayar, mobil adalah barang dalam hal ini. Abah membayar sejumlah uang kepada pemilik mobil, kepada dealer atau apa saja pemilik mobil, lalu mobilnya menjadi milik Abah. Itu namanya dagang. Dan ini dagang bentuk perdagangan atau trading yang dibenarkan dalam Islam. Pada prinsipnya, ulama membolehkan, walaupun itu
perdagangan mata uang. Maksudnya membolehkan tetapi dengan prinsip, dengan ketentuan. Pertama, tidak boleh ada spekulasi. Saya tidak pernah terlibat langsung. Saya juga tidak pernah tahu sebetulnya bagaimana mekanisme kerja dari trading forex yang viral akhir-akhir ini. Karena saya tidak pernah jadi pemain dan saya tidak pernah turut terlibat bermain di dalamnya. Gagak Ustadz. Makanya saya mau ikut itu. Iya. Yang saya tahu, saya ini mendapatkan banyak informasi tentang trading forex yang viral akhir-akhir ini dari sejumlah teman. Mereka mengatakan kalau uangnya diinvestasi 100 juta, maka setiap minggu atau setiap bulan teman itu mendapatkan sekitar 10%. 10 juta berarti. 10 juta. Sehingga dalam waktu setahun uang 100 jutanya kembali, bahkan bisa lebih 20 juta. Karena kalau 10 juta setiap bulan dan dia terima selama 12 bulan berarti ada 120 juta. Nah, berarti dia break even point dalam 10 bulan. Kembali modal dalam 10 bulan dan dia punya keuntungan 2 bulan 10 juta 10 juta 20 juta berarti. Ulama membolehkan Abah kalau Abah khawatir mau berinvestasi di trading forex ini, tetapi khawatir dengan hukum agama, itu saya apresiasi luar biasa sekali Abah. Sebelum buru-buru mengambil tindakan, Abah bertanya dulu. Nah, pada prinsipnya ulama membolehkan trading forex itu atau menukar mata uang dengan mata uang yang lain atau dengan mata uang yang sejenis, itu boleh. Tidak boleh Ustadz. Misalnya begini, Abah punya uang 100.000, lalu Abah hendak menukarkan uang 100.000 itu dengan pecahan 10.000 10.000. Abah datang ke saya, Abah punya uang 100.000. Yang satu lembar. Maka kalau yang Abah inginkan pecahan 10.000 10.000 berarti ada 10 lembar. Itu pertukaran mata uang dari mata uang yang sama. Lalu dengan nilai yang sama, begitu. Rupiah dengan rupiah dengan nilai yang sama. Yang saya lakukan, kata para ulama, dilakukan secara tunai dan langsung. Oh, jadi maksudnya saya ada uang satu lembar 100.000 kertas. Pak Ustadz, saya mau tukar 10.000 ini. Ya. Jadi 10 lembar. Tapi jadi 100. Tetap 100. Tetap 100. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Nilainya harus sama. Nilainya harus sama dan tunai. Padahal buat kita mau atau Bang Betion hari raya. Uang 100.000 dia mau tukar 2.000. Tapi 100.000 jumlahnya. Betul. Oh, begitu Ustadz. Itu pertukaran uang dengan uang. Tapi dengan nilai yang mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah. Ulama juga membolehkan terjadi pertukaran uang dengan uang, transaksi uang dengan uang, dengan valuta yang berbeda, begitu, valuta asing. Misalnya rupiah dengan dolar. Maksudnya mau valuta apa Pak Ustadz? Valuta itu mata uang. Oh, mata uang itu Ustadz. Saya kira mau valuta lah lawan Ustadz. Mata uang. Oh, valuta itu mata uang Ustadz? Valuta asing, mata uang asing. Itu yang disebut dengan foreign exchange, pertukaran valuta asing atau mata uang asing. Maka ulama juga membolehkan pertukaran itu, tetapi dengan nilai kurs yang berlaku saat transaksi itu dilakukan dan dilakukan secara langsung dan tunai. Nilai kurs itu maksudnya? Nilai kurs itu perbandingan nilai dari masing-masing mata uang yang akan ditukarkan. Misalnya rupiah terhadap dolar atau dolar terhadap rupiah. Sekarang ini dolar untuk $1 perbandingannya dengan rupiah itu bermain di sekitar 14.000. Oh iya. Maka nilai yang berlaku saat itu jika ditukarkan dan diserahkan secara langsung, itu dibolehkan para ulama asal tidak menunda dan nilai yang berlaku saat itu. Yang berikut, ulama juga membolehkan begitu kalau ada kepentingan, ada hajat, ada sesuatu yang sifatnya mendesak. Misalnya Abah ada di luar negeri. Saya kasih contoh, Abah pergi umroh. Oh, insya Allah, amin. Atau pergi berhaji. Pas Abah ada di Makkah atau di Madinah atau bahkan baru tiba di Jeddah,
King Abdul Aziz Airport, Iya. Abah hendak menukarkan Oh, King namanya? Abdul Aziz. King Abdul Aziz Airport. Mali wala lipa Aziz. King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Oh, saya kira ada kaitologi dan tipe Ustadz Aziz. Abah dari Indonesia bawa uang rupiah. Begitu mau transaksi di Arab Saudi, memang di sejumlah tempat rupiah diterima, tapi di sebagian besar tempat rupiah tidak diterima. Maka karena ada kepentingan, ada kebutuhan, maka ulama membolehkan. Saya mau pergi makan misalnya. Iya. Dan di rumah makan itu tidak menerima rupiah selain real, mata uang Arab Saudi. Maka Abah menukarkan uang rupiahnya datang ke money changer, tempat penukaran uang, dan Abah menukarkan uang rupiah Abah dengan mata uang dirham. Dulu dinar dan dirham. Apaan Mas Mata uang di Arab Saudi, tapi sekarang tidak lagi menggunakan real. Oh, Real Tapi Madrid. kita bersyukur bukan Real Madrid. Kita bersyukur sekarang ini Abah tidak pernah nabung dolar atau tidak pernah nabung real. Rupiah terus. Abah nabung rupiah di Bank Mandiri atau di bank apa saja. Tetapi ATM-nya berlogo Mastercard. Maka begitu Abah tiba di Tanah Suci, begitu memang tidak pernah tabung real, tidak pernah mendeposito real. Begitu masukkan kartu ATM di anjungan tunai, maka otomatis yang keluar adalah real. Itu Ustaz. Otomatis keluar real. Padahal Abah tidak pernah menabung real sebelumnya. Tapi nilainya sama, langsung tertukar ya? Langsung tertukar dengan nilai yang berlaku saat itu, dengan nilai yang berlaku saat transaksi ATM itu dilakukan, dan diterimakan secara langsung. Abah begitu masukkan kartu kan uangnya langsung keluar, tidak diutang, tidak ditangguhkan. Tunai langsung. Tunai. Nah, transaksi-transaksi model begini oleh para ulama dibolehkan. Atau dagang antara dua negara. Karena ada perjanjian bilateral antara dua negara. Katakan ekspor impor. Misalnya Indonesia dengan Eropa misalnya. Eropa menggunakan mata uang euro. Indonesia ke Eropa. Ya, atau euro import. Sekarang Indonesia tidak bersepakat kalau nilai transaksinya dilakukan dengan mata uang euro, mata uang Eropa. Eropa juga tidak mau kalau transaksi dilakukan dengan rupiah. Harus dengan euro. Tetapi disepakati oleh kedua belah pihak transaksinya dengan dolar. Misalnya ya. Indonesia tidak mau dengan euro, Eropa juga tidak mau dengan rupiah. Akhirnya kemudian kedua negara bersepakat satu untuk mata uang yang satu namanya dolar. Itu boleh, ulama membolehkan. Jadi informasi bahwa MUI Majelis Ulama Indonesia membolehkan perdagangan forex itu hanya pada transaksi-transaksi yang sudah saya sampaikan. Selebihnya kurang lebih ada 3 jenis transaksi yang lain oleh para ulama dihukumi haram. Misalnya produk forward, namanya forward, dalam bahasa Inggris forward. Ada jenis transaksi yang namanya swap, bukan swap. Yang sekarang untuk corona Ustaz. Bukan corona, bukan itu. Kalau itu SWAB ya. Kalau swap yang dimaksud transaksi dolar ini adalah transaksi mata uang asing ini, foreign exchange, adalah SWAP. Disukanti Ustaz. Terus ada jenis transaksi yang terakhir namanya option. Baik swap option maupun forward, apalagi option, tiga-tiganya dihukumi oleh ulama sebagai haram karena mengandung unsur maisir. Maisir itu judi, untung-untungan atau spekulasi. Saya kasih contoh begini. Abah membeli dolar, lalu Abah menyimpan dolar itu. Oleh karena nilai dolar saat itu lagi turun. Maksudnya saya menumpuk-numpuk dolar. Abah lagi murah ini dolar ini lagi. Kebetulan rupiah lagi bagus, dolar lagi rendah, begitu nilainya. Abah beli dolar sebanyak-banyaknya untuk Abah simpan. Saya simpan. Dengan nawaitu, ingat ya, innamal a'malu binniyat. Dengan pekerjaan seseorang itu dinilai berdasarkan niatnya. Niatnya semata-mata untuk bisnis. Begitu dolarnya naik, lalu Abah lepas ini di pasar. Maksudnya saya perkirakan 1 bulan begitu. Mau naik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba Abah lepas dengan mengambil keuntungan yang banyak. Inilah yang oleh para ulama dikatakan haram, tidak boleh.
Jadi uang Oh. itu pada prinsipnya Hmm. tidak boleh ditransaksikan dengan uang dengan tujuan bisnis untuk Hmm. menambah nilai. Iya, iya, iya. Dalam bahasa Arab disebut ziyadah. Nah, Iya. ziyadah itulah namanya riba. Hah? Ziyadah terjadi pertambahan pada bukan- nilai uang. Bukan tiada, Ustadz. Ziyadah. Ziyadah. Oh, ziyadah. Begitu. Oh, jadi saya menumpuk misalnya euro, dolar sebanyak-banyaknya dengan perkiraan bulan depan atau 2 bulan Betul. akan mahal DP dolar itu. Lalu tiaba akan lepas dolar itu setelah Di tiaba pasar. merasa keuntungannya sudah besar. Oh, Lain soal haram kalau itu. memang tiaba Ah, mendeposito dolar itu lain, itu dibolehkan. maksudnya? Selain tiaba punya rekening rupiah, Hmm. tiaba juga punya rekening dolar. Kalau Hmm. tiaba sudah menjadi pebisnis hebat, tapi Hmm. niatnya hanya untuk berjaga-jaga, menyimpan saja seperti kita Oh. menyimpan rupiah, itu halal, itu dibolehkan. Hmm. Menabung uang atau mendepositikan uang di bank, apapun mata uangnya boleh. Oh. Abah mau tabung euro, abah mau simpan dolar, Ja. mau rupiah, tidak ada masalah. Sepanjang niatnya untuk nabung, bukan untuk bisnis. Sepanjang niat untuk nabung menabung, sama dengan tiaba bukan menabung diperjualbelikan. rupiah, bukan untuk diperjualbelikan. Begitu, Abah. Oh, itu Ustadz ya. Cuma saya tidak tahu bagaimana sebetulnya kondisi real dari apa yang viral akhir-akhir ini, yang belakangan kita dengar rupanya transaksinya terhenti. Iya. Terhenti, lalu banyak suara-suara yang mengatakan bahwa saya rugi dan seterusnya. Jo. Banyak orang yang mengalami kerugian. Satu hal yang menjadi prinsip Abah dalam Islam itu, Nabi SAW mengatakan bahwa tidak boleh membeli. Ada penelpon Ustadz, tapi kita kan hari ini kan tidak terima penelpon. Oh, ada telepon ya. Ada telepon, tapi orang kan Siapa? tidak terima penelpon. Oh iya. Oke, minum kopi dulu, Pak Minum kopi Ustadz. dulu ya.